Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wal ifadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrar fid darain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan sekarang yang akan kita bahas adalah bab tolak. Apa tolak? Tolak itu apa? Cerai. Ini pembahasan yang cukup serius dan harus benar-benar fokus, konsentrasi. Kenapa kok harus benar-benar paham? Karena khawatirnya nanti ya naudzubillah misalnya suaminya mentalak tapi si istri tidak sadar kalau sudah ditalak. Akhirnya kan sudah tidak berstatus suami istri, tapi tiap hari tetap kumpul. Ini kan berarti melakukan hal-hal yang haram. At-talaqu lughatan halul qaidi. Tolak secara bahasa adalah melepas ikatan. Ini secara bahasa. Jadi ada orang ngelepas ikatan sepatu sudah namanya tolak. Apalagi ngelepas apa? Melepas pakaian namanya talak. Melepas ikatan hewan, misalnya kambing, talinya dilepas namanya talak. Itu arti secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini yang dibahas bukan secara bahasa, tapi secara syara'. Wa syar'an halu aqdin nikahi bilafdhi talaqi wa nahwihi. Melepas akad nikah dengan lafaz tolak atau semacamnya. Artinya akad nikahnya itu dilepas, berarti dibatalkan dengan lafaz tolak atau semacamnya. Pernikahan itu kan di dalam Al-Quran dipakai istilah mitsaqan ghalidha. Wa ja'alna bainakum mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat kuat. Ini harus benar-benar dipahami bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Namanya ikatan yang sangat kuat, itu mestinya orang itu susah untuk melepas ikatan itu. Kalau ikatannya sangat kuat, agak susah untuk melepasnya. Karenanya itu sebenarnya menyimbolkan mestinya tidak usah dilepas. Mestinya tidak usah dilepas. Walaupun sebenarnya talak atau perceraian di dalam Islam itu tetap diperbolehkan. Tapi kata Rasulullah, abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Walaupun halal, tapi tetap boleh. Nah, kenapa kok boleh? Ya kalau misalnya tidak diperbolehkan, misalnya sudah ada problem macam-macam, sudah tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, tetap harus bertahan, repot. Makanya tetap boleh dalam kondisi yang sangat terdesak. Kemudian yang berikutnya arkanut tolak, rukun-rukun tolak. Sebagaimana yang pembahasan yang lain pasti ada rukun. Rukun ini termasuk yang paling inti. Kalau sebuah perceraian tidak terdapat rukun-rukun tolak, maka perceraian tersebut tidak sah. Artinya tidak jatuh talak. Ini saya sengaja pakai sorban, soalnya ini baru dikasih. Tadi malam saya itu nyabis ke Habib Muhammad Al-Haddar Bondowoso. Berangkat dari sini setelah Isya, nyampe sana 8:30. Ya niat silaturahim. Insyaallah dijamu dengan jamuan yang cukup istimewa. Semuanya ada. Kasih madu yang asli dari Yaman. Dikasih
ini juga dikasih, kasih makan, kasih ilmu. Ya saya gunakan kesempatan untuk bertemu dengan orang soleh, di samping kita nyambung ikatan batin dengan mereka, ya saya manfaatkan. Saya bawa ini, bawa tripod, bawa mic ini, izin ke Habib, Habib ini mau direkam, Habib mau dimasukkan ke YouTube sama Facebook. Ya khair, tidak apa-apa. Ya sudah, tak rekam dari alam, sudah tak masukkan ke YouTube. Majelis saya itu juga sering diundang sama beliau, kadang 2 bulan 3 bulan sekali pasti kita ke sana rombongan pakai elep, biasanya 2 elep, kadang-kadang 1 elep. Ya sesekali lah kita untuk melepas beban-beban yang ada di pikiran kita, datang ke orang soleh. Datang ke orang soleh, bukan cuma dipikir terus, punya beban dipikir terus, padahal ininya nggak bisa menampung. Datang ke orang soleh, datang ke orang soleh. Orang soleh itu kan banyak, bukan cuma 1. Datang ke mereka, dapat ilmu, dapat macam-macam insya Allah. Kenapa kau harus datang ke orang soleh? Karena wajah mereka itu bersambung dengan hatinya, sedangkan hatinya itu bersambung dengan Tuhannya. Jadi apa-apa yang diucapkan oleh orang soleh itu kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, karena ada sambungannya. Ada sambungannya, semua itu ada sambungannya. Kalau datangnya ke orang yang bukan orang soleh, wajahnya tidak nyambung sama hatinya, hatinya tidak nyambung sama Allahnya, ya tidak bisa. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu tidak bisa pikir sendiri, tidak bisa. Apalagi ilmunya masih sedikit, tidak bisa. Banyak doa, banyak berdoa. Punya masalah apapun, banyak doa. Ini yang sering kali dilupakan. Sudah masalah saya sudah terlalu berat, masalah saya sudah terlalu besar, saya tidak kuat, saya tidak kuat. Ya karena memang coba mikir. Coba minta ke Allah. Karena orang berdoa itu orang yang aslinya selemah apapun, dia menjadi orang yang paling kuat. Karena hatinya nyambung dengan Zat yang Maha Kuat. Tidak ada orang berdoa itu lemah itu. Karena dia pasrah total kepada Allah. Masa kita tidak percaya sama Allah? Allah itu segalanya. Misalnya orang naik pesawat ya. Kenapa orang naik pesawat kok bisa setenang itu? Padahal terbang di tempat yang begitu sangat tinggi. Kok tidak jatuh? Kok tidak khawatir jatuh itu pesawatnya? Kenapa alasannya? Karena percaya dengan pilotnya. Kan ya? Pilot itu ciptaannya siapa? Mungkin pilot kok ciptaannya manusia? Pilot itu ciptaan Allah. Kita bisa dengan sebegitu percayanya dengan pilot ya. Masa dengan Allah tidak percaya? Yang mengatur dunia dan seisinya, bukan cuma mengatur pesawat, mengatur dunia dan seisinya. Pasrahkan total kepada Allah. Banyak doa. Orang banyak masalah itu banyak doa. Banyak doa. Kalau istilah orang Madura, epal-pal itu doa itu. Doa. Tidak usah bosan-bosan berdoa. Dan saya masih ingat ini kok kayaknya yang sering dipakai Habib kemana-mana ini. Oh ini berarti ada isyarat, Mbak, kayaknya apa namanya, neng itu belanja, itu panggil belanja, panggil tidak ada yang nyaut, Mas Anwar. Nah, kita lanjutkan. Itu cuma selingan iklan. Arkanut tolak, rukun tolak khamsatun. Arkanut tolaki khamsatun. Rukun tolak ada 5. Pertama, kalau tidak memenuhi 5 rukun ini maka tolaknya tidak sah. Pertama, mutallikun, orang yang mentolak.
Kira-kira siapa orang yang mentolak? Hah? Siapa? Suami. Bisa juga nanti pengadilan, tapi dalam kondisi tertentu. Mutollikun pertama. Kedua, sighotun. Sighot. Apa itu sighot? Hah? Ucapan. Ada artinya berbentuk kata-kata, terucap dari lisan, terucap dari mulut. Jadi nanti misalnya di dalam hatinya ditolak, punya niatan mentolak istrinya, tapi tidak ngomong apa-apa, tidak bisa. Tidak ngomong apa-apa, diniati kamu sudah saya tolak, tapi di dalam hati tidak bisa, karena itu bukan termasuk sighot. Kemudian yang ketiga, wa mahallun, sasaran tolak, sasaran cerai. Siapa? Siapa? Istri. Walaupun istri yang sudah tertalak roj'i, artinya dia sudah ditalak, tapi kan masih berstatus sebagai istri. Misalnya talak 1, ini kan ditalak kan, tapi masih bisa rujuk. Berarti itu juga nanti tetap bisa menjadi sasaran, karena dia statusnya masih menjadi istri. Yang pasti istrinya sendiri. Kalau mentolak istrinya orang, tidak ngefek. Atau mentalak yang bukan istri, misalnya ketemu orang di jalan, kamu saya ceraikan, itu orangnya orang gila, nggak ada hubungannya. Yang penting istri, istrinya sendiri, bukan istri orang, juga bukan yang tidak bisa disebut istri. Muridnya sendiri bilang, kamu saya ceraikan. Sejak kapan orang itu kayak gitu? Nah, kemudian yang keempat, wa wilayatun alaihi, suami mempunyai kekuasaan kepada istri. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kelima, wa qasdun, dan punya tujuan. Artinya lafadz yang diucapkan itu sesuai dengan artinya. Yang penting ada tujuan. Kalau udah ada tujuan tidak bisa. Semisal contoh, seorang guru, dia menjelaskan tentang hukum fikih. Kalau nanti ada orang bilang seperti ini, kamu saya talak. Ini seorang guru menceritakan, kamu saya talak, maka ini bisa jatuh talak, bisa tidak jatuh talak. Karena ini memang menceritakan kan, menceritakan kepada murid-muridnya. Ini bisa jatuh talak ketika diniati mentalak istrinya. Tapi ketika tidak diniati mentalak istrinya, maka tidak jatuh. Karena memang ini niatnya bukan untuk mentalak istrinya, niat untuk menceritakan atau menceritakan kasus orang lain. Itu juga sama. Ketika diniati untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak kepada istrinya. Makanya harus hati-hati. Apalagi jadi guru nantinya. Yang bagus itu jangan pakai dhamir mutakallim. Saya, jangan. Jadi yang bagus itu, misalkan si fulan berkata kepada istrinya, dia mentalak istrinya, itu lebih bagus, lebih selamat. Khawatirnya kalau kita ngomong, saya tolak kamu, saya ceraikan kamu, kemudian ada niat untuk istrinya sendiri, jatuh talak. Harus benar-benar hati-hati. Tapi kalau misalnya ngomongnya langsung kepada istrinya dengan lafadz-lafadz misal kamu saya ceraikan, itu walaupun niatnya kepada yang lain ya tetap jatuh talak. Tadi itu ada tujuan ketika memang tidak mengarah kepada istrinya, seperti menceritakan atau memberi hukum dan sejenisnya, itu harus ada tujuan dulu. Kalau tidak ada tujuan, tidak ada niatan untuk mentalak istrinya, maka tidak jatuh talak. Akan kita bahas satu persatu rukun yang 5 itu. Pertama, rukun yang pertama, syurutul mutalliki, syarat orang yang bisa mentalak.
Yang pasti rukun yang paling pokok itu adalah harus suami. Kalau tidak ada hubungan suami ya tidak ngefek. Itu otomatis itu. Cuma di sini tidak disebutkan. Harus suami. Mutalik itu artinya suami. Ada 2 syarat suami yang sah jatuh talaknya, itu syaratnya ada 2. Pertama, at-taklif, mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang balik dan berakal. Kalau suaminya gila kemudian ngomong kamu saya ceraikan, jatuh talak apa tidak? Tidak jatuh talak. Atau suaminya masih belum balik, suaminya masih main layang-layang, sama-sama sudah dinikahkan. Nah, kan ada di YouTube itu, ada yang suaminya masih kecil, istrinya sudah dewasa. Kan ada juga. Ada yang istrinya sudah nenek-nenek. Di YouTube itu kok ada semua ya, lengkap tuh. Ada juga yang istrinya itu masih muda, yang suaminya sudah kakek-kakek. Nggak tahu itu beneran apa enggak itu cintanya itu. Apa cuma modus apa gimana ya, nggak tahu ya. Cuma secara orang normal ya masih banyak pilihan yang lain ya. Kenapa cari yang itu? Masih banyak yang seusia, yang masih usianya tidak begitu jauh ya, saya banyak. Kalau disuruh milih ya, saya kira di sini orang normal semua ya. Normal semua ya. Normal insya Allah. Nggak kira cari yang masih ngemut permen. Nggak kira. Mukallaf. Jadi kalau misalnya suaminya masih belum mukallaf, masih belum balik dan berakal, masih belum balik misalnya. Kalau balik tanda laki-laki itu kan dia sudah keluar mani. Atau kalau misalnya belum keluar mani, yang penting sudah usia 15 tahun, maka sudah balik. Perempuan juga seperti itu. Perempuan tanda baliknya dia sudah keluar darah haid. Tapi kalau tidak keluar dan sampai usia 15 tahun tetap belum keluar, sudah balik perempuan itu. Jadi tidak perlu nunggu keluar darah haid, mukallaf. Maka ini tidak sah talaknya ini. Dan juga ada di Indonesia yang nikah di bawah umur itu, usia dini. Kalau peraturan di KUA, nikah itu minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu ya, daripada nanti melakukan hal-hal yang dilarang, ya lebih baik nikah siri dah apa-apa, daripada nanti melakukan keharaman-keharaman. Sekarang ini apa ya, sudah salah kaprah. Kadang sudah saling suka, sudah tunangan, ya sudah dibiarkan sekamar sama tunangannya. Kalau terjadi sesuatu, dosa orang tuanya, menanggung dosanya. Anaknya apakah berdosa? Ya sama berdosa. Orang tua juga berdosa. Makanya kalau sudah suka sama suka, cepetan menikah. Menikah itu enaknya tidak seberapa, gurihnya yang luar biasa. Coba tanya orang-orang yang sudah nikah, itu pasti jawabnya, saya nyesel nikah. Loh, kenapa kok nyesel? Kok tidak dari dulu? Kok tidak dari dulu nikahnya? Nikah, cepetan nikah. Tapi harus ada calonnya. Nanti takut nikah dengan bayangan nanti. Saya belum punya calon, sudah tergila-gila. Jadi dia mengekspresikan dia sudah menjadi calon istri. Ya nanti tidak jadi nikah karena jadi orang gila. Harus ada calonnya. Kalau ada calonnya ya sudah. Tapi tidak usah terlalu pusing-pusing mikirkan jodoh, mau didatangi apa didatangi, mau ditembusi apa ditembusi. Tidak kira ketukar. Kalau sudah jatahnya ya berarti nanti bakal datang ke orang tuanya. Kalau enggak ya sudah biarkan pergi. Laki-laki banyak.
bukan cuma satu. Dunia ini tidak selebar daun kelor, kan ya? Nah, mukallaf. Jadi kalau suaminya belum balik dan berakal kemudian menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya tidak sah. Contoh yang lain, orang mabuk. Orang mabuk ini dibagi menjadi dua. Orang mabuk ada yang sengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau orang mabuknya disengaja kemudian menjatuhkan talak kepada istrinya, maka jatuh talaknya. Kalau mabuknya disengaja, makanya hati-hati. Hati-hati kalau ada orang mabuk itu. Ya, semoga ini punya suami-suami yang tidak mabuk-mabuk. Soalnya sekarang itu Masya Allah, mabuk itu seakan-akan sudah biasa. Anak-anak muda yang masih sekolah itu kadang mabuk. Jangankan mabuk, ada yang mengkonsumsi narkoba juga. Beberapa hari yang lalu tertangkap polisi di sekitar sini. Bahkan sebelumnya sudah pernah masuk penjara, tidak kapok-kapok, tertangkap polisi mengkonsumsi narkoba. Hati-hati. Oh katanya, oh nanti bisa nge-fly, masalah hilang. Iya, hilang seketika itu. Nanti dia sadar, balik lagi kan? Nggak kira hilang. Mukallaf. Yang kedua, ikhtiar, keinginannya sendiri, atau dalam kata lain tidak terpaksa. Tapi terpaksa di sini terpaksa yang harus memenuhi syarat-syarat paksaan. Kalau tidak bisa memenuhi syarat-syarat paksaan, maka talaknya tetap tidak sah. Di sini ada 4 syarat. 4 syarat di mana orang ketika memenuhi 4 syarat ini paksaan, maka orang dipaksa untuk mentalak, maka talaknya tidak sah. Tapi kalau tidak memenuhi 4 syarat ini, walaupun dipaksa tetap sah, tetap jatuh talaknya. Apa 4 syarat itu? Pertama, qudratul mukrihi ala mahaddada bihi ajilan dulman. Orang yang memaksa itu punya kekuasaan untuk melakukan apa yang dipaksakan sekarang ini secara dolim. Harus sekarang, harus seketika itu. Jadi misalnya, ayo talak istrimu, kalau tidak akan saya bunuh sekarang. Akan saya bunuh sekarang ini. Dan dia punya kekuasaan untuk bisa melakukan apa yang diancamkan itu. Harus sekarang. Maka ketika seorang laki-laki dipaksa seperti itu untuk mentalak istrinya, maka istrinya tidak tertalak karena dipaksa dengan memenuhi syarat ini. Harus sekarang ini, seketika ini. Contoh yang tidak jatuh talak misalnya, ayo ceraikan istrimu, kalau tidak sebulan lagi kamu akan saya bunuh. Nggak bisa kalau seperti itu. Atau besok saya bunuh, nggak bisa. Kenapa? Karena memungkinkan besok tidak dibunuh, bisa lari, bisa kabur, bisa minta tolong kepada orang lain, kan ya. Jadi akan dipaksa itu ketika akan melakukan apa yang akan diancamkan itu sekarang itu juga, saat itu juga. Kalau nanti besok, sebulan kemudian, setahun kemudian, tidak bisa. Harus seketika itu juga. Ini pertama. Kedua, azzul mukrohi an daf'ihi biharobin wa ghairihi kastighasatin. Orang yang dipaksa lemah, tidak bisa melawan. Misalnya dengan cara lari juga tidak bisa, minta tolong juga tidak bisa. Artinya tidak bisa menghindar. Kalau masih bisa teriak minta tolong, kemudian dipaksa untuk mentalak istrinya, tapi dia punya kesempatan untuk minta tolong dan dia bisa, maka tetap jatuh talak kepada istrinya. Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan untuk menghindar, tidak ada kesempatan untuk kabur, lari, minta tolong dan sejenisnya, maka talaknya tidak jatuh kepada istrinya karena memenuhi syarat paksaan ini. Paham? Yang ketiga syaratnya,
Wa dhannahu annahu inimtana'a haqqaqahu. Dan orang yang dipaksa itu menyangka jika nanti dia menolak paksaannya, pasti dia akan melakukan apa yang diancamkan itu. Pasti akan melakukan yang diancamkan itu. Ya karena memang yang memaksa itu mungkin ini preman. Tadi malam itu ini Habib kedatangan tamu, ketua preman sewilayah Situbondo, Bondowoso, dan termasuk Besuki, ketuanya datang ke Habib. Banyak tatonya, pengen berubah di hadapan Habib. Masya Allah, orangnya itu gede, kekar. Itu yang menguasai preman-preman di sekitar sini. Situbondo pasti kenal semua, Bondowoso kenal semua itu. Datang ke Habib. Jangan gampang memvonis orang, dan jangan gampang kita tinggi hati. Semua bisa berubah. Coba itu ketua preman ditanya sama Habib, istri sampean berapa? 1, Bib. Yang sah ya? Iya. Yang tidak sah? Udah, Bib, tidak kehitung. Tidak kehitung. Istri yang tidak sah itu tidak kehitung. Tapi pengen berubah. Yaitu hidayah itu bisa datang kapan saja. Karenanya pernah ada pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sampai kita merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hidup orang. Iya, sekarang kita ini mungkin rajin istiqomah, hadir pengajian, rajin sholat berjamaah. Akhir hidup kita kan tidak tahu, tidak bisa memastikan. Orang kita ngelihat preman, itu kok preman, sukanya nyakiti orang, sukanya bunuh orang, sukanya gini dan gitu. Tapi kalau berubah gimana? Kayak contoh itu, Masya Allah, tatonya cukup banyaknya itu. Tapi kemudian langsung pakai baju putih, itu kelihatan auranya lain. Berubah itu, pengen dibimbing sama Habib. Jangan gampang memvonis orang. Kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Itu Syekh Barseso itu, yang ibadahnya seken itu, kenceng terus, tapi akhir hidupnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura, orang yang doanya mustajab, dan bahkan sebelum selesai berdoa sudah dikabulkan sama Allah, tapi matinya su'ul khatimah gara-gara dia mendoakan orang-orang kafir, mati dalam keadaan lisannya menjulur seperti ini, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Intinya kita jangan merasa bahwa diri kita yang terbaik, diri kita lebih baik daripada orang lain. Toh sebenarnya yang lebih tahu diri kita itu adalah Allah. Yang bisa menilai itu Allah. Makanya kita harus banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena hati itu suka berbolak-balik. Bisa jadi salah satu dari kalian sekarang sangat cinta kepada seseorang, bisa jadi besok sudah berubah drastis, sangat benci kepada orang itu. Atau kebalikannya juga, sekarang bencinya sama orang itu, besok cinta setengah mati. Hati-hati seperti itu. Semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Nah, ini contoh kayak preman itu. Kita menyangka kalau kita menolak pasti akan benar-benar ancaman itu akan dibuktikan. Kita menyangka, tapi kalau yang maksa itu bukan preman, misalnya bawa pedang-pedangan, ayo ceraikan istrimu, kalau tidak akan saya bunuh. Dibunuh gimana caranya bisa mati? Pakai pedang-pedangan? Nggak bisa kan? Jadi saya terpaksa ini, sudah kamu saya ceraikan. Nggak bisa, tidak memenuhi syarat. Ya, ancaman itu dengan cara apa? Contohnya dengan cara dipukul yang sangat keras, atau dipenjara, atau dengan
merampok hartanya, itu paksaan-paksaan berat. Tapi kalau paksaannya misalnya seperti ini, ayo ceraikan istrimu, kalau tidak kancing bajumu akan saya lepaskan semua. Ini kan paksaan yang ringan-ringan, ya gampang, tinggal beli lagi kan, itu. Atau misalnya, ayo ceraikan istrimu, kalau tidak sepatumu akan saya jual. Ini kan sesuatu yang tidak berat kan, ancaman-ancaman yang tidak berat. Jual, ya beli lagi, kan beres, begitu. Jadi ini harus ancaman-ancaman yang berat yang bisa berlaku ketika mentalak seseorang, maka tidak jatuh talaknya. Paham? Kemudian yang keempat, tidak ada tanda-tanda dia punya keinginan sendiri. Semisal, ayo ceraikan istrimu, talak 3 misalnya, kemudian dia bilang, ya sudah talak 1 saja. Ini kan berarti keinginannya sendiri, tetap jatuh. Atau misalnya dipaksa talak 3 dan dia juga punya keinginan sendiri. Pertama memang dipaksa, tapi dia kemudian punya ada tanda-tanda bahwa ini tidak paksaan tapi keinginan sendiri. Oh sudah, ini kesempatan dipaksa, toh saya juga sudah muak sama istri saya misalnya. Ya emang awalnya paksaan, cuma juga ada tanda-tanda dia punya keinginan sendiri, maka nanti tetap apa? Jatuh talak, seperti itu. Itu syarat dari suami yang mentalak. Kalau memenuhi syarat itu, maka talaknya jatuh. Yang syarat yang rukun yang berikutnya, ini mungkin tidak sampai selesai, dilanjutkan besok. Syurutu sighatit tolak. Sighat tolak syaratnya apa sehingga bisa menyebabkan talaknya itu jatuh? Syurutu sighatit tolak ma yadullu alal firaq sharihan au kinayatan. Sesuatu yang menunjukkan firaq itu pisah. Sharihan secara sharih atau jelas, au kinayatan atau secara sindiran. Atau secara sindiran. Yang secara jelas contohnya, misalnya ada fulan, kamu saya ceraikan. Ini jelas, mau niat tidak cerai atau tidak cerai otomatis jatuh talak kalau kata-katanya cerai. Atau kamu saya pisah, ini juga sama jelas, walaupun tidak ada niatan. Yang harus ada niatan itu ketika itu kinayah itu sindiran. Sindiran contohnya kayak apa? Sudah kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Sudah kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Ini mentalak tapi secara sindiran. Kalau itu ada niatnya, diniati talak, jatuh talak. Kalau tidak diniati mentalak, tidak jatuh talak. Nanti ada pembahasan secara khusus nanti. Hanya saja di sini disebutkan bahwasanya orang mentalak itu tidak bisa dibuat main-main. Tidak bisa dibuat main-main. Misalnya bercanda, bergurau. Kamu saya talak, tapi bohong. Misalnya, tidak bisa itu. Tidak bisa buat main-main. Jatuh 1. Mau niat mentalak atau tidak, jatuh. Pasti jatuh 1. Tapi kepada istrinya sendiri. Harus kepada istrinya. Atau misalnya contoh pemain sinetron. Sebagian pemain sinetron itu kan ada yang suami istri. Pengennya itu kan main sinetron yang islami gitu, tapi tidak tahu ilmunya. Kadang-kadang ada dialog yang menceraikan istrinya. Itu juga sama, berlaku hukum talak. Walaupun ini cuma sandiwara, tetap jatuh talak. Hati-hati, apalagi sampai sudah kamu saya talak 3, jatuh talak itu 3 itu. Jadi jangan langsung kita yang syar'i, yang islami, ilmunya dulu harus tahu juga. Walaupun cuma sandiwara, walaupun cuma sinetron, tetap jatuh itu. Tidak bisa buat main-main talak ini. Kalau yang sharih-sharih itu, yang jelas-jelas itu, tidak bisa buat main-main. Walaupun cuma bercanda,
Tidak boleh. Makanya kalau memang tidak ada pilihan lain untuk bercanda selain kata-kata talak. Kan saya banyak banget. Jadi kalau sorih itu tidak perlu niat. Seperti kamu saya talak, kamu saya ceraikan. Kalau kinayah butuh niat. Contohnya kayak tadi itu, hanya sekedar contoh. Sudah kamu pulang ke rumah orang tua kamu sendiri. Atau contoh yang lain kira-kira gimana? Pernah dengar? Selain kamu pulang ke rumah orang tua kamu sendiri, kira-kira contohnya apa? Contohnya apa? Seperti itu juga sama itu. Kayaknya bakat jadi pemain film. Film dalam kehidupan nyata itu. Ya tapi harus jadi pemain yang profesional. Yang penting itu profesional. Kita harus menjalankan peran kita dengan sangat profesional. Dan ingat yang mengatur semuanya adalah sutradara. Ya kan iya sutradara. Dan kita harus yakin dengan skenario Allah. Sutradara. Ya sutradaranya Allah. Yakin semuanya diyakinkan kepada Allah. Masih ada waktu. Oh masih ada 10 menit tapi takut tambah ada ini nggak selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya? Silakan. Gini, semisal ada seorang suami yang mentalak istrinya dikarenakan dia itu kayak di film-film punya penyakit gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Tapi tanpa memberitahu sang istri. Biasanya kayak gitu. Ya nanti kan tetap harus dibahas pakai kata-kata seperti apa. Begitu. Talaknya talak berapa? Sah berarti? Ya tergantung nanti dia mentalaknya dengan cara seperti apa. Kalau memang benar-benar niat mentalak kita tetap sah. Kan masa cuma disebabkan cuma sakit. Nah, ya itu kan memang urusan suaminya, hak penuh suaminya walaupun tidak punya penyakit apa-apa tiba-tiba mentalak istrinya ya tetap jatuh. Talak balik, udah bisa talak balik. Nanti ada pembahasan yang lebih detail lagi. Ini masih baru pembukaan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.